Perkenalkan, nama saya Andi Siti Saria Bulana dari kelas D. Jadi, materi pertama yaitu perkembangan kognitif. Pengertian kognitif menurut para ahli. Menurut para ahli pertama yaitu menurut Williams dan Susanto. Pengertian kognitif menurut Williams dan Susanto adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seorang itu bertingkah laku, bertindak cepat atau lambat. Yang kedua itu menurut Neisser. Menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang 3 konsep yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, kognitif adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga itu menurut Gagne. Menurut Gagne, kognitif merupakan proses intelektualisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seorang itu berpikir memahami sesuatu. Yang keempat itu menurut Grever. Jadi, menurut Grever berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran, metode pemahaman yakni presensi penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Kelima itu menurut Piaget. Menurut Piaget adalah kegiatan seorang anak bagaimana ia beradaptasi dan mengidentifikasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Ada juga tahap-tahap dan periode perkembangan kognitif menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jadi, Jean Piaget ini adalah seseorang filsuf dan ahli perkembangan psikologi asal Swiss. Kecerdasan anak akan berubah seiring dengan bertambahnya usia. Adapun tahapan perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget, yaitu tahap pertama, tahap sensori motor. Itu dia pada periode usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor ini adalah tahap pertama dari perkembangan kognitif anak yang terjadi pada periode usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak akan belajar untuk mengenal diri sendiri dan dunia luar melalui kemampuan sensorik atau melihat dengan mendengar serta tindakan motorik atau menyentuh dan menggapai. Jadi semua hal yang dipelajari anak pada tahap sensori motor akan didasarkan pada pengalaman dan trial and error. Misalnya, anak akan menangis jika ingin mendapatkan perhatian atau pengetahuan keberadaan orang tua saat bermain petak umpet. Yang kedua, ada tahap praoperasional di usia atau pada periode 2 sampai 7 tahun. Tahap praoperasional terjadi pada periode usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap-tahap ini anak akan mengembangkan kemampuannya dalam mengingat dan berimajinasi. Selain itu, pada tahap ini anak memiliki kecenderungan untuk meniru seseorang dalam berbicara dan berperilaku. Perlu kita ketahui, pada tahap ini anak-anak masih bisa menggunakan logika maupun mengubah, menggabungkan dan memisahkan pikiran atau idenya. Hal inilah yang membuat anak usia 2 sampai 7 tahun kerap memiliki teman imajinasi. Yang kedua itu tahap operasional konkret pada periode usia 7 sampai 11 tahun. Pada perkembangan kognitif anak selanjutnya yaitu tahap operasional konkret yang terjadi pada periode usia 7 sampai 11 tahun. Tahap operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, kemampuan hanya untuk objek fisik. Salah satu contohnya itu perkembangan kognitif anak pada tahap operasional konkret adalah anak dapat memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, mampu mengatur serta menguturkan krayon berdasarkan warnanya, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada tahap operasional formal. Ini dalam periode 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal ini merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak menurut teori Piaget. Nah, tahap operasional formal ini terjadi pada periode usia 12 tahun ke atas.
Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan suatu masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Selain itu, tahap operasional formal ini juga kemungkinan anak untuk mulai memeriksa, menilai, dan mengevaluasi pikiran atau tindakannya sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan kognitif. Ada 2 faktor yang membedakan perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung. Faktor pendukung ini yang pertama itu ada faktor hereditas. Jadi faktor hereditas ini atau dia bisa juga disebut dengan faktor keturunan. Nah, faktor hereditas ini atau keturunan ini merupakan faktor yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Jadi, faktor ini berperan penting dalam perkembangan kognitif anak, seperti kecerdasan umum, kemampuan berpikir, dan kemampuan belajar. Nah, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, lingkungan yang mendukung itu perkembangan kognitif ini ada lingkungan yang menyediakan kesempatan anak untuk belajar, bermain, dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti di sekolah atau di ruang perkuliahan. Yang ketiga itu ada faktor pembentukan. Nah, faktor pembentukan ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti minat dan bakat dan motivasi. Nah, minat dan bakat ini dapat mendorong individu untuk belajar dan mengembangkan kemampuan kognitifnya. Nah, motivasi juga berperan penting dalam mendorong individu untuk mencapai tujuannya. Nah, faktor yang keempat itu ada faktor kematangan. Faktor kematangan merupakan faktor yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikis individu. Kematangan kognitif ditandai dengan kemampuan individu untuk berpikir abstrak, memecahkan suatu masalah, dan belajar secara mandiri. Faktor yang kelima itu ada faktor kebebasan. Nah, faktor kebebasan ini merupakan faktor yang berkaitan dengan kesempatan individu untuk mengeksplor lingkungannya. Lingkungan yang memberikan kebebasan kepada individu untuk kita belajar atau berkembang. Jadi, kebebasan ini penting juga dalam perkembangan kognitif pada anak. Yang kedua itu ada faktor penghambat. Jadi faktor penghambat ini seperti faktor-faktor pendukung, tapi beda cara pemahamannya atau cara melakukannya. Nah, yang pertama itu ada faktor keturunan. Faktor keturunan juga dapat menjadi faktor penghambat perkembangan kognitif seperti kelainan genetik atau gangguan perkembangan. Nah, ini dapat menghambat perkembangan kognitif juga. Yang kedua itu ada faktor lingkungan. Jadi, faktor lingkungan yang tidak mendukung juga bisa menghambat perkembangan kognitif. Nah, seperti lingkungan yang kurang stimulasi, lingkungan yang penuh kekerasan, dan lingkungan yang tidak aman. Yang selanjutnya itu ada faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini merupakan faktor yang kurang mendukung perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif juga dapat menghambat perkembangan kognitif seperti kurangnya minat dan bakat, motivasi yang rendah, dan pola asuh yang tidak tepat. Selanjutnya itu faktor kematangan. Faktor kematangan yang terhambat juga dapat menghambat perkembangan kognitif
seperti gangguan perkembangan mental atau fisik. Selanjutnya itu ada juga faktor kebebasan. Nah, faktor kebebasan yang terbatas juga dapat menghambat perkembangan kognitif seperti lingkungan yang terlalu kaku dan terkontrol. Baik, kita lanjut ke materi kedua, yaitu materi perkembangan psikososial. Ada juga pengertian psikososial menurut Tiara 2019. Psikososial adalah hubungan yang dinamis dalam interaksi antar manusia, di mana tingkah laku, pemikiran, dan emosi dalam diri individu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain atau pengamatan sosial yang ada di sekitarnya. Kedua itu menurut Syam 2014. Psikososial adalah usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pemikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pemikiran, perasaan, dan tindakan orang lain, atau contohnya yang dihadirkannya boleh jadi sebenarnya dibayangkan atau disiratkan. Selanjutnya itu menurut Yana 2013. Psikososial adalah perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada suatu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain. Selanjutnya itu tahap-tahap perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah teori yang dikemukakan oleh Erik Erikson yang mengidentifikasi 8 tahap perkembangan yang melibatkan aspek psikologis dan sosial individu. Ada tahap-tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama itu tahapan kepercayaan versus ketidakpercayaan. Itu dalam periode 0 sampai 1 tahun atau bisa juga disebut dengan bayi. Perkembangan kepercayaan terhadap dunia melalui hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya. Ini biasanya tahapan pada bayi. Yang kedua itu tahapan otonomi versus ragu-ragu pada tahap 1 sampai 3 tahun atau anak mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengambil keputusan kecil. Selanjutnya itu tahap inisiatif versus rasa bersalah dalam periode 3 sampai 6 tahun. Anak mengembangkan inisiatif dan rasa ingin tahu, tapi bisa mengalami rasa bersalah jika tindakan mereka disalahartikan atau dibatasi. Selanjutnya itu adalah tahap usaha versus informasi. Jadi dalam tahap ini anak dalam 6 sampai 12 tahun. Jadi pada tahap ini anak-anak mulai membandingkan diri mereka dengan teman sebaya dan mengembangkan perasaan kompetensi atau inferioritas. Selanjutnya itu adalah tahap identitas versus peran-peran pada tahap 12 sampai 8 tahun. Pada peran ini remaja mencari identitas pribadi dan eksplorasi peran sosial yang berbeda. Selanjutnya itu tahap intimasi versus isolasi pada tahap 18 sampai 40 tahun. Pada tahap ini orang dewasa muda mencari hubungan intim dan berkomitmen pada hubungan yang sehat atau kemungkinan mengalami isolasi sosial. Selanjutnya itu pada tahap generativitas versus stagnasi pada usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini orang dewasa berfokus pada perkembangan keluarga dan karir atau mungkin merasa terhenti dalam perkembangan mereka. Selanjutnya itu tahap integrasi versus putus asa. Ini pada usia 65 tahun ke atas. Biasanya tahap ini orang tua mencari makna dalam hidup mereka dan menerungkan perjalanan hidup mereka. Selanjutnya itu ada periode-periode perkembangan psikososial menurut teori Erikson. Jadi tahap pertama itu adalah infansi 0 sampai 1 tahun. Jadi pada periode ini misi dasar adalah
pengembangan kepercayaan atau transfer versus ketidakpercayaan terhadap dunia. Periode yang kedua itu balita dari 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini tantangan utama adalah mengembangkan otonim versus malu dan ragu-ragu. Selanjutnya itu periode usia persekolahan 3 sampai 6 tahun. Pada periode ini, fokus perkembangan adalah pengembangan inisiatif versus perasaan bersalah. Selanjutnya, periode usia sekolah awal 6 sampai 12 tahun. Tantangan utama dalam periode ini adalah mengembangkan industri versus inferioritas. Selanjutnya itu periode remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Pada periode ini misi perkembangannya adalah mengembangkan identitas versus peran bingung. Selanjutnya itu periode dewasa awal yaitu 18 tahun sampai 40 tahun. Tantangan periode ini adalah mengembangkan cinta dan hubungan intim versus isolasi. Selanjutnya itu periode dewasa pertengahan 40 tahun sampai 65 tahun. Pada periode ini, fokus perkembangan adalah mengembangkan produktivitas versus stagnasi. Selanjutnya itu tahap lansia 65 tahun ke atas. Dalam periode ini, misi perkembangannya adalah mencapai integritas versus putus asa. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial. Nah, faktor pertama yaitu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ini interaksinya dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Faktor lingkungan sosial ini juga dapat mempengaruhi perkembangan psikososial seseorang. Yang kedua itu adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini adalah faktor pewaris genetik yang juga dapat mempengaruhi kecenderungan individu terhadap perkembangan psikososial tertentu. Selanjutnya itu adalah faktor kognitif. Nah, faktor kognitif ini kemampuan kognitif individu seperti pemahaman, persepsi, dan pemecahan masalah juga memainkan peran penting. Selanjutnya itu adalah faktor peristiwa hidup. Nah, pengalaman hidup seperti trauma atau peristiwa penting dapat juga mempengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya itu adalah faktor kultural dan nilai budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh individu dan masyarakatnya. Ini juga mempengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya itu adalah perkembangan fisik. Nah, perubahan fisik yang terjadi selama masa pertumbuhan juga dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya itu adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi akses individu ke sumber daya yang sepatan. Nah, selanjutnya itu yaitu faktor pendidikan. Faktor pendidikan dan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan juga dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya itu adalah faktor hormonal. Nah, faktor hormonal ini perubahan hormonal selama masa pubertas dapat juga mempengaruhi perkembangan emosi dan identitas diri. Selanjutnya itu adalah faktor kesehatan mental. Faktor kesehatan mental ini dapat mengganggu kesehatan mental dan juga dapat mempengaruhi perkembangan psikososial. Selanjutnya itu ada manfaat pertumbuhan dan perkembangan psikososial pada peserta didik. Nah, yang pertama ini membantu seseorang mengenal lingkungan. Salah satu pentingnya aspek sosial atau emosional untuk seseorang karena bisa membantu dalam hal bersosialisasi. Hal ini sangat penting mengingat makhluk hidup tidak bisa hidup sendirian di usia dini.
Sudah boleh diajari untuk membangun hubungan sosial melalui perkenalan seseorang, akan mulai berinteraksi dan saling berbagi. Selanjutnya itu membuat seseorang lebih mandiri. Salah satu alasan kenapa aspek sosial dan emosional penting dikembangkan karena membawa dampak baik. Selanjutnya ini adalah membantu mengenali perasaan. Tahap perkembangan sosial emosional dapat dilakukan dengan belajar untuk bercerita. Selanjutnya itu membantu menyelesaikan masalah. Nah, aspek ini penting di perkembangan sosial karena bisa membantu dalam menyelesaikan masalah. Misalnya meminta maaf kepada teman, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Selanjutnya itu membantu untuk berekspresi. Nah, alasan penting adanya perkembangan aspek sosial emosional yaitu membantu seseorang untuk mengekspresikan diri. Nah, baik, itulah paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.